Pria parubaya itu berubah menjadi abu, dan seluruh anggota suku ditelan oleh guntur. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun guntur menghilang dan suasana berubah menjadi sunyi senyap. Tanah dipenuhi mayat dan bau darah. Chen Ping melepaskan perisai emasnya, wajahnya menjadi pucat dan dia tampak sangat lemah. Untuk menyelamatkan puluhan orang ini, Chen Ping hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia ingin menyelamatkan orang lain, Chen Ping tidak memiliki kemampuan sebanyak itu. Kenapa? Kenapa kau tidak menyelamatkan pemimpin klan kami? Kau jelas bisa melakukannya. Pemuda berpakaian putih itu melotot ke arah Chen Ping dan mulai menuduh Chen Ping. Humazi dan yang lainnya bergegas mendekat, lalu Humazi menamparkan pemuda berpakaian putih itu. Ingat, dia bisa menyelamatkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Humazi selesai berbicara, lalu mendukung Chen Ping dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan dengan waspada. Mereka datang, Chen Ping berkata dengan ekspresi serius. Ayo pergi. Humazi juga merasakannya, dan segera membawa Chen Ping dan yang lainnya pergi. Melihat ini, puluhan kultivator dari klan Wuyu segera mengikuti. Tepat saat orang-orang itu pergi, 3 sosok berjubah hitam muncul. Melihat mayat-mayat di tanah, mereka bertiga tersenyum puas. Mereka bertiga lalu membagi pekerjaan dan mulai mengumpulkan jiwa-jiwa dari mayat-mayat tersebut. Chen Ping dan anak buahnya melarikan diri ribuan mil sebelum mereka berhenti. Pada saat ini, Chen Ping terengah-engah. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi sekarang dan tidak punya waktu untuk mengisi kembali energinya. Bagaimana dia bisa berlari sejauh itu? Sepertinya tubuhku masih perlu latihan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat kesengsaraan guntur berwarna darah dan mencapai tingkat keempat. Chen Ping merasakan kelelahan dan rasa sakit di tubuhnya dan berkata dengan emosi yang dalam. Chen Ping memutuskan untuk mencari kesempatan untuk memperoleh teknik pemurnian tubuh Savage. Agar tubuhnya lebih kuat, kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode ini, dan latihan fisik Chen Ping jelas tidak dapat mengimbanginya. Selain itu, Raja Iblis Awan Merah merasukinya berkali-kali, menyebabkan tubuhnya penuh luka. Chen Ping harus memperbaiki tubuh fisiknya sesegera mungkin. Rekan Taois, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Gadis itu datang dan mengucapkan terima kasih kepada Chen Ping. Buat apa berterima kasih padanya? Dia melakukan ini karena dia mengambil semua sumber daya kita. Ini kesepakatan, tidak perlu berterima kasih padanya. Lagi pula, dia bisa saja menyelamatkan pemimpin klan, tapi dia hanya berdiri dan menonton. Orang seperti itu sama sekali tidak punya belas kasihan. Pria berpakaian putih itu melotot ke arah Chen Ping seolah-olah dia adalah musuh. Tutup mulutmu. Gadis itu marah sekali dan membentak pemuda berpakaian putih itu. Chen Ping menatap dingin ke arah pemuda berpakaian putih itu, lalu melambaikan tangannya ringan, dan tas penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang. Yang mana di antara ini tas penyimpananmu? Chen Ping bertanya pada pemuda berpakaian putih itu. Aku, pemuda berpakaian putih itu membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Temanku, orang ini agak kasar. Aku harap kamu tidak marah. Melihat ini, gadis itu buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf. Chen Ping mengabaikan gadis itu dan terus bertanya kepada pemuda berpakaian putih itu, yang mana tas penyimpananmu? Ambil saja segera. Melihat ini, pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah tas penyimpanan langsung terbang ke tangannya. Tas penyimpanan ini milikku. Pemuda berpakaian putih itu berkata. Sekarang tas penyimpanan itu sudah diambil kembali. Aku tidak berutang apapun padamu. Aku telah menyelamatkan hidupmu, jadi aku harus mengambilnya kembali. Chen Ping berkata dengan dingin. Pemuda berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu berteriak, apa yang ingin kau lakukan? Rekan Taois, dia tahu dia salah.
Saya harap Anda. Gadis itu juga ingin meminta maaf kepada Chen Ping. Namun, Chen Ping tiba-tiba melambaikan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan cahaya pedang keluar. Pemuda berpakaian putih itu tidak sempat bereaksi dan kepalanya langsung terpenggal. Melihat kepala pemuda berpakaian putih itu jatuh, puluhan biksu semuanya terkejut, lalu melotot ke arah Chen Ping. Orang-orang ini ingin menyerang Chen Ping, tetapi dihentikan oleh gadis itu. Tidak seorang pun diizinkan untuk bergerak, ini adalah kesalahannya sendiri. Teman Tao ini tidak melakukan kesalahan apapun. Gadis itu berteriak untuk menghentikan orang-orang ini. Chen Ping hanya melirik mereka dengan dingin, "Aku telah menyelamatkan nyawa kalian, aku dapat mengambilnya kembali kapan saja. Jika kalian tidak ingin hidup lagi, maka ambil kembali tas penyimpanan kalian." Perkataan Chen Ping membuat puluhan biksu itu menundukkan kepala dan terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka telah melihat kemampuan Chen Ping, jadi bagaimana mereka berani melakukannya lagi? "Rekan Taois, Anda telah menyelamatkan hidup kami sangat berterima kasih kepada Anda." Seseorang benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budi dan bahkan ingin memeras Anda secara moral. Dia pantas mati. Gadis itu berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Chen Ping, "Saya tidak tahu siapa nama belakang Anda, bisakah kami mengikuti Anda?" Gadis itu tahu bahwa akan sangat sulit membangun kembali suku Wuyu hanya dengan mengandalkan orang-orang ini. Mereka bahkan mungkin terbunuh perlahan. Jadi Anda harus mencari pendukung. Dengan pendukung, semuanya akan berjalan lancar. Sekarang, dia ingin mencari Chen Ping sebagai pendukungnya. Chen Ping sudah melihat isi pikiran gadis itu, dan mendengus dingin, "Kalian berdua harus menjaga diri kalian sendiri. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain." Setelah mengatakan itu, Chen Ping berbalik dan pergi bersama Hu Mazi dan yang lainnya. Melihat Chen Ping yang menghilang, gadis itu menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa membawa anggota suku yang tersisa pergi. Mengenai apakah mereka bisa menghidupkan kembali suku Wuyu di masa depan, tidak ada yang tahu. Setelah Chen Ping dan Hu Mazi serta yang lainnya menempuh perjalanan 1000 mil lagi, mereka menemukan tempat terpencil. Chen Ping meminta Hu Mazi dan yang lainnya untuk melindunginya sementara dia pergi ke menara penekan iblis untuk memulihkan diri. "Jika situasi saat ini terus berlanjut, saya khawatir tidak ada cara untuk menghancurkan Sekte Tianyan." Chen Ping terus-menerus memulihkan diri di menara penekan iblis. Sekarang Chen Ping tidak perlu khawatir tentang sumber daya yang dibutuhkannya. Sumber daya yang diperolehnya dari suku barbar kuno dan suku bebas khawatir cukup untuk dikonsumsinya untuk sementara waktu. Sambil memulihkan diri, Chen Ping juga mulai berlatih teknik pemurnian tubuh Savage. Dengan cara ini, Chen Ping tetap berada di menara penekan iblis, dan dia tidak tahu sudah berapa lama. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan ada lingkaran cahaya samar di sekitar tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Ping menemukan bahwa tubuhnya sekarang berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Harus saya akui, teknik pemurnian tubuh Savage ini benar-benar bagus, sangat membantu dalam melembutkan tubuh. Saat tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, kekuatan Chen Ping juga meningkat tanpa terlihat. Keluar dari menara penindasan iblis, Chen Ping menatap ke langit dan bertanya, "Tuan Hu, sudah berapa lama waktu berlalu?" "Hanya 3 hari yang singkat telah berlalu," kata Hu Mazi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah memulihkan diri di menara penekan iblis selama setahun penuh. "Chen Ping, apa kabar? Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya?" Huo Jingjing dan Mo Qingyun bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa, kita bisa melanjutkan perjalanan ke Tianyanzong," kata Chen Ping sambil tersenyum. Yun Wuya memimpin jalan, dan semua orang langsung menuju Sekte Tianyan. Sekte Tianyan terletak di puncak Tianyan dan diselimuti kabut peris sepanjang tahun. Gapura di gerbang gunung diukir dari es hitam berusia 10.000 tahun, dengan 8 karakter segel kuno, Tian Yan Dao Tong,
Wan Zai Zhang King, tertulis di atasnya, memancarkan keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Ketika Chen Ping dan rekan-rekannya muncul di Dao Dao Ping di kaki gunung, mereka langsung dihentikan oleh dua murid penjaga gerbang berjubah Tao Putih Bulan. Kultivator mana yang telah memasuki wilayah Sekte Tianyan? Murid yang terkemuka melirik ke arah Chen Ping dan mengarahkan pandangannya ke arahnya. Melihat aura Chen Ping yang terkendali dan dia tidak menunjukkan fluktuasi yang menakutkan dalam kultivasinya, nadanya tiba-tiba menjadi sedikit menghina. Sekte Tianyan saya adalah sekte besar, dan kami tidak menerima beberapa orang sembarangan. Jangan masuk tanpa izin, dan segera pergi. Humazi hendak melangkah maju untuk membantah, tetapi Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Chen Ping mengangkat matanya untuk melihat gerbang gunung yang menjulang tinggi, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Katakan pada manajer Sekte Tianyanmu untuk keluar, aku akan mengambil kepalanya. Begitu kata-kata itu terucap, udara di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Kedua murid itu mula-mula tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dari mana orang gila ini datang? Beraninya kau berbicara omong kosong di depan Sekte Tianyan. Kultivasimu hanya pada level kelima dari alam abadi yang tersebar. Aku khawatir kepalamu ditendang oleh seekor keledai. Beraninya kau datang dan membuat masalah. Salah satu murid melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mengeluarkan sebilah pedang hijau kecil, dengan ujung pedang diarahkan langsung ke dahi Chen Ping. Cepat keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan ilmu pedang Sekte Tianyan. Chen Ping bahkan tidak repot-repot mengangkat matanya, tetapi auranya bergerak sedikit. Berdengung, tekanan tak terlihat mengalir turun seperti bima sakti di langit, seketika menutupi seluruh Wendaoping. Dua murid tingkat ke-6 dari alam Sanxian merasakan suatu kekuatan bagaikan gunung yang menekan mereka. Dia jatuh berlutut dengan dua bunyi gedebuk. Tulang-tulangnya berderak karena beban, darah mengucur dari mulutnya, dan pedang hijau kecil itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, pecah menjadi bubuk. Kau, siapa kau? Salah seorang murid bertanya dengan ngeri. Chen Ping tidak menjawab, tetapi hanya memberi pandangan sekilas. Tubuh murid itu langsung meledak, dan darah berceceran di sekujur murid lainnya. Murid yang lain begitu ketakutan sehingga dia membenturkan dahinya dengan keras ke lempengan batu dan berkata, "Senior, tolong ampuni nyawaku. Senior, tolong ampuni nyawaku." Chen Ping berjalan melewati murid itu dengan acuh tak acuh tanpa berhenti sejenak diam. Saat Chen Ping dan rombongannya melangkah ke gerbang gunung, para pengikut yang berpatroli di sepanjang jalan berseru kaget saat melihat apa yang terjadi. Dan seseorang segera membunyikan lonceng emas untuk membunyikan alarm. Ding 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 ding, lonceng yang bergema di puncak Tianyan berbunyi, mengejutkan para tetua yang sedang mundur. Segera, 5 aliran cahaya melesat keluar dari berbagai tempat di puncak Tianyan dan mendarat di depan Chen Ping. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah Tao berwarna kuning aprikot dan liontin giok berukir kata-kata, Elder Tianyan, tergantung di pinggangnya. Dia tidak lain adalah Elder Zhao, yang bertanggung jawab atas hukuman di Sekte Tianyan dan memiliki tingkat kultivasi alam abadi tingkat 8. Tatapan mata tetua Zhao bagaikan kilat, menyapu Chen Ping dan kelompoknya, dan akhirnya jatuh pada Chen Ping, sedikit mengernyit, "Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke sekteku dan melukai murid-muridku?" Dia dapat merasakan aura yang tak terduga dari Chen Ping, yang bukan merupakan alam abadi longgar tingkat kelima seperti yang terlihat. Namun, tetua Zhao tidak terlalu mempedulikannya. Sebagai sekte besar, Sekte Tianyan memiliki banyak kultivator tingkat 6 dan 7 di alam abadi yang tersebar. Bahkan jika Chen Ping menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan hasil yang baik di Sekte Tianyan. Aku di sini untuk memusnahkan keluarga ini. Chen Ping berbicara dengan singkat dan langsung ke pokok permasalahan, dan nadanya begitu tenang sehingga seolah-olah ia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Menghancurkan seluruh klan,
Seorang tetua setengah baya di belakang tetua Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Sekte Tianyanku telah berdiri selama ribuan tahun, dan telah menghasilkan 3 leluhur abadi di bumi, yang semuanya naik ke surga keempat. Bagaimana kami bisa membiarkan anak kecil sepertimu bertindak begitu lancang di sini? Sekte Tianyanku tidak punya dendam terhadapmu. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin memusnahkan seluruh sekte Tianyanku. Penatua Zhao menatap Chen Ping dengan bingung dan bertanya. Tetua lainnya berkata dengan dingin, kakak senior Zhao, mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengan anak ini? Tangkap dia terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, pria itu melambaikan lengan bajunya dan 18 bendera merah kecil terangkat ke langit. Dalam sekejap, sebuah formasi besar terbentuk. Langit dipenuhi kabut merah, dan teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, menusuk jiwa orang-orang. Hanya sedikit. Chen Ping mendengus dingin, bahkan tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya menjentikkan jarinya. Sinar jari emas melesat keluar dari udara, menembus kabut merah bagaikan pisau panas yang memotong mentega, dan menghantam 18 bendera kecil dengan suara keras. Dalam sekejap, bendera-bendera kecil itu hancur berkeping-keping, dan formasi itu pun runtuh. Tetua yang mengatur formasi itu merasakan guncangan di hatinya, darahnya mendidih, dan dia melangkah mundur beberapa langkah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya.